Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu. Nah, kali ini saya akan melanjutkan untuk membahas mengenai kunci jawaban dari pelatihan Pintar Kemenak khusus untuk pelatihan teknis e-kinerja, di mana kali ini yang akan saya paparkan adalah modul 3.5, 3.6, 3.8, dan 3.9. Seperti apa kunci jawabannya? Silahkan disimak terus video saya sampai habis, karena kali ini jawabannya itu tidak akan sebanyak modul yang pertama dan modul yang kedua. Oke, kalau begitu kita langsung saja ke pembahasan. Oke, untuk modul 3.5 yaitu tata cara penyusunan dan pengajuan SKP. Oke, untuk soal yang pertama, bagaimana cara menambahkan bawahan dalam SKP? Nah, silahkan Bapak dan Ibu menjawab A, klik tombol tambah bawahan. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 2, apa fungsi dari fitur monitoring kurva dalam SKP? Nah, ini jawabannya adalah B ya, melihat kurva penilaian kinerja. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 3, apa yang dimaksud dengan rencana hasil kerja dalam SKP? Tentu saja jawabannya di sini adalah, sebentar ya. Tentu saja di sini itu jawabannya adalah A ya Bapak dan Ibu, sasaran kinerja yang harus dicapai. Oke, next untuk soal berikutnya. Oke, kita atas sedikit. Siapa yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi SKP? Di sini jawabannya D ya, yaitu atasan langsung. Oke, soal nomor 5, apa yang dimaksud dengan SKP tahunan? Jadi SKP tahunan itu adalah A, SKP yang berlaku untuk 1 tahun. Next, selanjutnya untuk soal nomor 6, bagaimana cara menilai kinerja pegawai dalam SKP? Tentu saja D, yaitu klik menu penilaian dan isi formulir. Lanjut soal nomor 7, apa yang dimaksud dengan target kuantitatif dalam SKP? Jawabannya yang ini ya Bapak dan Ibu, jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan. Oke, selanjutnya soal nomor 8, bagaimana cara menerapkan sasaran kinerja dalam SKP? Nah, jawabannya adalah B ya, berdasarkan tugas pokok dan fungsi tupoksi. Lanjut untuk soal nomor 9, apa yang harus dilakukan setelah menetapkan indikator kinerja? Tentu saja selangkah selanjutnya adalah yang harus kita lakukan setelah menetapkan indikator kinerja, yaitu kita mulai pengajuan SKP. Oke, next, selanjutnya soal terakhir, langkah terakhir dalam pengajuan SKP adalah, nah pasti jawabannya adalah C, klik tombol ajukan SKP dan konfirmasi. Oke, itulah tadi untuk ke-10 kunci jawaban dari modul yang ini ya, dari modul tata cara penyusunan dan pengajuan SKP. Semoga Bapak dan Ibu juga mendapatkan nilai yang maksimal. Kalau begitu kita langsung saja ke modul selanjutnya. Oke, selanjutnya kita ke modul matriks dan SKP bawahan. Nah, sekarang kita bahas untuk soal nomor 1. Di sini bisa dilihat ya Bapak dan Ibu, apa yang sebaiknya dilakukan jika bawahan tidak setuju dengan target yang ditetapkan dalam SKP. Nah, di sini jawabannya yaitu C, meminta feedback dan melakukan diskusi untuk menyesuaikan target jika perlu. Jadi silakan Bapak dan Ibu menjawab C ya. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, apa yang sebaiknya dilakukan jika bawahan mencapai atau melebihi target SKP yang ditetapkan? Di sini silakan Bapak dan Ibu menjawab C, yaitu memberikan penghargaan dan umpan balik positif serta membahas untuk pengembangan karir lebih lanjut. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 3, apa yang dimaksud dengan SKP atau sasaran kinerja pegawai? Nah, pasti Bapak dan Ibu semuanya sudah tahu ya, jawabannya adalah A, rencana dan target kinerja yang harus dicapai oleh pegawai dalam periode tertentu.
Selanjutnya soal nomor 4, bagaimana cara dalam memastikan bahwa SKP yang disusun dapat dipahami dan diterima oleh bawahan. Nah, di sini silakan Bapak dan Ibu menjawab A ya, yaitu mengadakan pertemuan untuk menjalankan dan mendiskusikan SKP dengan bawahan. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 5, apa yang menjadi dasar penilaian kinerja dalam SKP? Oke, di sini jawabannya adalah C ya. Silakan Bapak dan Ibu mengklik C. Lanjut soal nomor 6, jika terdapat ketidakjelasan dalam pembagian peran di antara pegawai ASN, apa dampaknya? Nah, Bapak dan Ibu di sini menjawab D ya, terjadi kebingungan dan potensi konflik di antara anggota tim. Oke, next soal nomor 7, apa yang dimaksud dengan peran ganda dalam pembagian peran pegawai? Oke, di sini jawabannya adalah C ya, yaitu menugaskan pegawai untuk menjalankan lebih dari satu peran atau tanggung jawab dalam organisasi. Selanjutnya untuk soal nomor 8, bagaimana pembagian peran yang efektif dapat mempengaruhi kepuasan kinerja pegawai. Di sini Bapak dan Ibu menjawab sebentar ya. Oke, jawabannya adalah D ya, silahkan diklik D. Lanjut soal nomor 9, definisi pembagian peran atau matriks peran hasil dalam konteks manajemen pegawai ASN adalah, jawabannya pasti A ya, mendapatkan tugas dan tanggung jawab kepada setiap pegawai. Oke, next soal nomor terakhir, apa yang harus dilakukan jika terjadi perubahan signifikan dalam tugas atau tanggung jawab bawahan setelah SKP disusun. Nah, di sini biasanya sering terjadi ya Bapak dan Ibu. Dan untuk eksekusi jawabannya silahkan diklik C, yaitu menyusun revisi SKP. Oke, itulah tadi untuk kunci jawaban dari pelatihan ini ya, yaitu pelatihan soal latihan matriks dan SKP bawahan. Semoga nilai Bapak dan Ibu juga bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Kalau begitu kita langsung untuk ke modul selanjutnya. Oke, selanjutnya untuk modul penilaian diri bagian 2. Nah, seperti apa kunci jawabannya? Silahkan disimak sampai habis ya video saya. Oke, kalau begitu kita langsung saja untuk soal yang pertama. Kurva distribusi predikat kinerja pegawai dengan capaian kinerja organisasi istimewa sebagai berikut. Di sini silahkan Bapak dan Ibu menjawab A, yaitu idealnya sebagian besar pegawai mendapatkan predikat kinerja sangat baik. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 2 ya Bapak dan Ibu, kurva distribusi predikat kinerja pegawai dengan capaian kinerja organisasi kurang sebagai berikut. Silahkan dijawab B ya, yaitu salah semua. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 3, dalam mendapatkan rating hasil kerja, pejabat penilai kinerja juga perlu memperhatikan. Nah, di sini apakah A, pola distribusi? Oh ya, jawabannya betul A, yaitu pola distribusi predikat kinerja pegawai berdasarkan capaian kinerja organisasi periodik. Silahkan dijawab A. Lanjut untuk soal nomor 4. Nah, di sini predikat kinerja periodik pegawai diperoleh dari kuadran kinerja pegawai kurang adalah sebagai berikut. Nah, di sini apakah karena hasil kerjanya di atas ekspektasi, perilaku kerja itu di bawah ekspektasi, ataukah B, hasil kerjanya di bawah ekspektasi, perilaku kerja di atas ekspektasi? Jawabannya D ya Bapak dan Ibu, betul semua ya. Oke, lanjut soal nomor 5, proses di mana pejabat penilai kinerja melakukan
review terhadap hasil kerja dan perilaku kerja pegawai selama waktu tertentu dan mendapatkan predikat kinerja pegawai berdasarkan kuadran kinerja pegawai. Berikut jawabannya adalah B ya, evaluasi kinerja. Silahkan dijawab B. Oke, next soal nomor 6. Pola distribusi predikat kinerja pegawai berdasarkan sebagai berikut. Apakah A, sikap keberatan pegawai, atau B, feedback dari pimpinan, atau C, ya jawabannya adalah D ya, capaian kinerja organisasi. Oke, lanjut soal nomor 7. Capaian kinerja organisasi tahunan dinyatakan dalam predikat baik untuk dasar persiapan pola distribusi sebagai berikut. Apakah jawabannya A, betul semua, ataukah B, atau C, atau D? Sebentar ya Bapak dan Ibu. Di sini silakan. Nah, hampir sama ya, berarti jawabannya adalah A, betul semua. Lanjut soal nomor 8. Pejabat penilaian kinerja mempertimbangkan seluruh umpan balik yang diterima pegawai beserta data dukungnya yang relevan atas hasil kerja pegawai di atas. Ekspektasi apabila, nah di sini juga kita telah baik-baik ya. Oke, jawabannya adalah C, yaitu sebagian besar atau seluruh hasil kerja di atas ekspektasi dan tidak ada hasil kerja utama yang di bawah ekspektasi. Lanjut soal nomor 9. Capaian kinerja organisasi dinyatakan baik dalam predikat untuk dasar penetapan pola distribusi di bawah ini. Nah, hampir sama ya, hampir sama dengan soal yang sebelumnya. Di sini silakan Bapak dan Ibu menjawab B apabila sesuai target ya. Silakan dijawab B. Lanjut soal yang terakhir nomor 10. Berikut adalah salah satu tahapan dalam evaluasi kinerja kecuali jawabannya A, penetapan pola capaian organisasi. Oke, itulah tadi untuk pembahasan mengenai kunci jawaban dari latihan penilaian diri bagian 2. Semoga Bapak dan Ibu juga bisa mendapatkan nilai yang maksimal ya. Kalau begitu kita langsung saja untuk mengerjakan modul berikutnya. Oke, untuk selanjutnya kita ke modul angka kredit bagi jabatan fungsional. Kita langsung saja pembahasan nomor 1 ya. Angka kredit untuk pemulihan artikel ilmiah di jurnal nasional terakreditasi adalah sebesar, oke, silahkan langsung dijawab saja A ya Bapak dan Ibu, yaitu 20. Lanjut soal nomor 2. Angka kredit yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan konferensi internasional sebagai peserta adalah, oke, jawabannya adalah C ya, 20. Lanjut soal nomor 3. 22 angka kredit yang diberikan untuk kontribusi terhadap masyarakat disebut sebagai angka kredit untuk pengabdian masyarakat. Di sini silahkan Bapak dan Ibu menjawab D, yaitu angka kredit kolaboratif kegiatan masyarakat. Lanjut soal nomor 4. Angka kredit kumulatif adalah apakah A, jumlah angka kredit dari semua kegiatan dalam 1 tahun, atau B, jumlah angka kredit yang dikumpulkan sepanjang karir, atau C, jumlah angka kredit yang diberikan dalam 1 bulan, atau D, angka kredit untuk satu jenis kegiatan. Di sini Bapak dan Ibu silahkan menjawab B ya. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Semua peraturan Menteri PAN dan RB nomor 6 tahun 2022 angka kredit yang diperoleh dari kegiatan publikasi ilmiah adalah, di sini silakan langsung saja dijawab B, yaitu 15. Jadi angka kreditnya adalah
15. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 6. Kegiatan yang dapat diberikan angka kredit dalam jabatan fungsional adalah apakah A. kegiatan pembangunan fisik, atau B. kegiatan pengajaran dan pelatihan, atau C. kegiatan pengadaan barang, atau D. kegiatan pemasaran. Di sini Bapak dan Ibu langsung saja menjawab B, yaitu kegiatan pengajaran dan pelatihan. Lanjut soal nomor 7, angka kredit yang diberikan berdasarkan hasil evaluasi kinerja itu disebut B ya, angka kredit berbasis kinerja. Oke, lanjut soal nomor 8, pengembangan profesi pejabat fungsional diantaranya adalah publikasi di jurnal internasional. Berapa angka kredit yang diperoleh pada publikasi di jurnal internasional? Apakah A 30 atau B 25 atau C 20 atau D 15? Di sini Bapak dan Ibu silahkan menjawab D, yaitu 15. Lanjut soal nomor 9, di bawah ini adalah kategori kegiatan administrasi yang dapat memperoleh angka kredit, yaitu A ya, kegiatan pembinaan masyarakat. Oke, untuk soal terakhir nomor 10, jika seorang pejabat fungsional mendapatkan tugas sebagai pembimbing atau penguji ujian, maka jabatan fungsional tersebut berhak mendapatkan angka kredit sebesar, oke, jawabannya adalah D, yaitu 15. Nah, oke, Bapak dan Ibu, itulah tadi ke-10 kunci jawaban dari pelatihan angka kredit bagi jabatan fungsional. Walaupun nilainya hanya 70, tapi sudah lolos passing grade. Semoga Bapak dan Ibu bisa mendapatkan nilai yang lebih tinggi ya. Oke, kalau begitu sekian dulu untuk pelatihan teknis kinerja full kunci jawabannya, dan sampai ketemu lagi di pelatihan yang lainnya. Wassalamualaikum.